Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, selamat datang kembali di KBM Daring Seni Budaya kelas 7 dalam materi terbaru, yaitu menerapkan ragam hias pada bahan kayu. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kali ini kita akan masuk ke bab menerapkan ragam hias pada bahan kayu. Anak-anak di rumah tentu saja pernah melihat berbagai perabotan dari kayu yang memiliki motif ragam hias, baik itu ukiran maupun lukisan, seperti topeng ya. Nah, kali ini kita akan bahas hal itu. Anak-anak perhatikan, setiap produk tersebut pasti indah. Nah, tidak sekedar indah, ragam hias pada bahan kayu itu juga memiliki makna tertentu sesuai dengan kearifan lokal masing-masing. Nah, jadi ini ya ragam hias kayu. Itu biasanya kamu temui di perabot seperti meja, kursi, peti, atau bangunan, di tiang, pintu, atau jendela. Ragam hias sendiri biasanya memiliki motif berupa motif tumbuhan, hewan, figuratif, geometris, atau gabungan dari keempatnya. Nah, sedangkan tekniknya untuk ragam hias pada kayu itu bisa diterapkan dengan mengukir, menggambar, atau melukis, atau kedua-duanya, mengukir sekaligus menggambar. Tadi juga sudah kita bahas bahwa ragam hias itu sifatnya indah dan memiliki makna. Makna yang terkandung itu disebut juga dengan nilai simbolis. Biasanya nilai simbolis ini ditentukan oleh letak geografis masing-masing daerah dan sesuai dengan adat ketentuan yang berlaku di daerah tersebut. Misalnya ragam hias di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali, Sulawesi, dan Papua itu memiliki nilai masing-masing. Selanjutnya, contoh penerapan ragam hias pada bahan kayu. Ragam hias dapat diterapkan pada permukaan bahan kayu yang berbentuk bidang 2 atau 3 dimensi. Bidang 2 misalnya berbentuk datar ya, 3 dimensi misalnya patung. Nah, anak-anak perhatikan di samping sisi pertama ini ada contoh penerapan ragam hias pada bahan kayu dengan teknik menggambar. Bisa diaplikasikan misalnya pada topeng ya, atau pada perisai ya, perisai Kalimantan, tameng Kalimantan itu ya, atau tameng Papua. Dan di sisi sebelahnya ada penerapan ragam hias pada bahan kayu dengan teknik mengukir. Bisa kita temui dalam ragam hias ukiran Toraja dan ragam hias ukiran Kalimantan. Selanjutnya, teknik penerapan ragam hias pada bahan kayu. Yang pertama adalah teknik mengukir, yaitu membentuk tonjolan dan cekungan berbentuk ragam hias tertentu pada permukaan kayu menggunakan alat pahat. Alat mengukir sendiri itu ada dua ya, ada pahat dan ada pemukul. Nah, pahat ini ada yang mata pahat mendatar dan melengkung, dan jenisnya ada 4 ya. Anak-anak cermati di sini. Kalau terlalu lama untuk disimak, boleh di screenshot, nanti dicatat boleh ya. Kita simak. Yang pertama, pahat kuku atau penguku. Bentuknya seperti kuku manusia. Digunakan untuk mengerjakan lengkung, lingkar, cekung, cembung, ikal, pecahan aris, dan pecahan cawen. Yang kedua, pahat lurus atau penyilat. Bentuknya lurus untuk mengerjakan bagian lurus atau rata dan buat dasaran serta siku-siku tepi ukiran dengan dasaran. Yang ketiga, pahat lengkung setengah bulatan atau kol. Nah, pahat ini bentuknya melengkung belahan setengah bulatan. Digunakan untuk bagian-bagian cekung yang tidak dapat dikerjakan dengan pahat kuku. Dan yang terakhir ada pahat miring atau pengot. Nah, bentuknya miring meruncing dan tajam sebelah. Digunakan untuk membersihkan sudut sela-sela ukiran dan meraut bagian-bagian yang diperlukan. Dan yang kedua, ada alat ukir namanya pemukul. Umumnya terbuat dari kayu, tapi ada juga yang terbuat dari palu besi dan batu. Selanjutnya, teknik penerapan ragam hias pada bahan kayu dengan cara menggambar. Nah,
Sebelum kayu diukir, biasanya harus dibuat gambar ragam hiasnya. Anak-anak bisa lihat contoh di samping ini ya gambarnya ya. Yang pertama yang harus kita siapkan adalah alat dan bahan menggambar ragam hias ukiran. Yang kedua, memilih bentuk ragam hias sebagai objek berkarya, lalu membuat sketsanya, kemudian memberikan warna pada hasil gambar. Nah, itu adalah teknik menggambar. Selanjutnya, ada teknik penerapan ragam hias pada bahan kayu. Yang ketiga dengan melukis. Nah, kayu itu pada dasarnya dapat diberi warna dengan berbagai macam cat. Oleh karena itu, produk dari bahan kayu dapat diberi hiasan ragam hias dengan teknik melukis. Ini adalah contohnya ya, talenan yang diberi lukisan. Lukisan berupa ragam hias. Bagaimana tekniknya? Pertama, siapkan alat dan bahan melukis. 2. Siapkan bahan kayu berupa papan. Yang ketiga, buat rancangan gambar ragam hias di kertas. Lalu, pindahkan gambar ragam hias pada bahan kayu dan terapkan cat untuk menyelesaikan ragam hias. Setelah itu, baru diberi vernis atau cat transparan pada permukaan kayu. Nah, anak-anakku, itulah penerapan ragam hias pada bahan kayu. Baiklah, cukup sekian kiranya. Jangan lupa anak-anak mengerjakan tugas minggu lalu bagi yang belum selesai, dan bagi anak-anak yang sudah selesai jangan lupa tetap membantu kedua orang tua saat di rumah dan tetap menjaga kesehatan. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anakku, saya akhiri. Saya minta maaf bila banyak kesalahan. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.